Menantu Super. Bab 3951-3960. Bab 3951, saya juga bertemu dengan orang mesum. Tak jauh dari situ, lampu merah dengan cepat mendekatinya. Itu sangat cepat dan kuat, bahkan membakar udara kemanapun ia melewatinya. Sial, apa itu? Hanya sedikit orang yang begitu cepat, bahkan Han Sanqian tidak dapat melihat dengan jelas. Dengan mata terbuka lebar, Han Sanqian mengerutkan kening. Apa-apaan ini? Apakah itu Pei Gu? Bagaimana mungkin dia? Sulit bagi Han Sanqian untuk memahaminya. Dia benar-benar terkejut. Lagi pula, Pei Gu baru saja terluka parah olehnya. Bahkan jika orang ini memiliki kemampuan pertahanan yang sangat kuat, dia tidak dapat pulih dalam waktu sesingkat itu. Dia masih bisa menggunakan kekuatan yang cukup untuk menyerang dirinya sendiri. Han Sanqian, tidak bisakah kamu membayangkan kematian anakmu telah tiba? Pei Gu tersenyum garang, dengan tatapan mata yang kejam. Han Sanqian terkejut selama beberapa detik sebelum dia sadar kembali. Yu Huang menggerakkan tangannya, dan Fenji membuka lebar pada saat yang sama, dengan tangan kirinya memimpin dan tangan kanannya menyerang, bertarung bersama. Ledakan. Keduanya segera saling berhadapan, tetapi terlihat jelas bahwa pada saat terjadi kontak, Han Sanqian tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Bahkan jika dia nyaris tidak memblokirnya, harga yang harus dibayar oleh Han Sanqian sendiri sangat tinggi. Kamu, bagaimana bisa? Han Sanqian memandang Pei Gu dengan heran, merasa sedikit bingung sejenak. Dengan darah Yongzu, kita akan bertarung sampai mati dan tidak pernah mundur. Dengan perlindungan nenek moyang kita akan hidup selamanya, Pei Gu mencibir dengan galak. Keabadian. Pergilah ke neraka. Pei Gu meraung dingin. Rambut panjang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tumbuh dari tubuhnya, dan seluruh wajahnya berubah menjadi wajah manusia harimau yang menakutkan, lengkap dengan taringnya, yang membuat orang mengintimidasi. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat besar dan menakutkan langsung mengguncang Han Sanqian seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh ke tanah. 3000. Su Yingxia sangat cemas sehingga dia mendorong kembali minion di sampingnya dengan satu tangan, lalu terbang menuju Han Sanqian untuk menangkapnya. Namun meski begitu, kecepatan jatuhnya tubuh Han Sanqian masih membuatnya terhuyung beberapa kali di udara. Lindungi pemimpinnya. Ning Yue meraung, memimpin sekelompok murid untuk bergegas. Kerumunan dengan cepat membentuk lingkaran dengan Han Sanqian sebagai pusatnya. Engah. Begitu Han Sanqian menyentuh tanah, darah muncrat, hantaman dahsyat itu hampir mematahkan hati dan ususnya serta merusak kelima organ dalamnya. Orang itu. Dia menatap Pei Gu di langit dengan susah payah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Pei Gu tiba-tiba menyerangnya seolah dia baik-baik saja meskipun dia jelas telah memukulinya hingga titik yang sangat lemah. Biarpun aku adalah seorang mesum dengan banyak kemampuan, sangat mustahil bagiku untuk tidak mengalami kerusakan sama sekali dalam waktu sesingkat itu. 3000, kamu baik-baik saja? Su Yingxia bertanya dengan cemas, matanya penuh kekhawatiran. Sanqian, tolong bicara, jangan menakutiku. Melihat Han Sanqian hanya menatap kosong ke arah Han Sanqian di atas, dia menjadi semakin cemas. Dia tahu bahwa serangan tiba-tiba Pei Gu bukanlah masalah kecil, dan dia secara alami tahu kerusakan apa yang akan ditimbulkan pada Han Sanqian. Jadi, dia hampir menangis. Mendengar tangisan Su Yingxia, Han Sanqian tersadar, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nyaman, jangan khawatir, laki-lakimu adalah seekor kucing. Dia memiliki 9 nyawa, jadi dia tidak akan mati. Aku hanya bertanya-tanya. Bagaimana mungkin anak lelaki tua ini tiba-tiba pulih begitu cepat? Sial, aku tidak memiliki kemampuan pemulihan seperti ini bahkan di usia yang begitu muda. Han Sanqian bertanya dengan bingung, trik apa yang dia lakukan? Mempermainkanku. Sepertinya dia tidak berpura-pura terluka sekarang, jadi dia mungkin tidak bermaksud berbohong kepadamu atau menurunkan kewaspadaanmu, kata Su Yingxia. Han Sanqian mengangguk. Apa yang dikatakan Su Yingxia masuk akal. Selain itu, bahkan jika dia ingin bermain sendiri, sangat tidak mungkin baginya untuk membuat lelucon dengan moral seluruh pasukan. Jadi apa yang dia lakukan? Han Sanqian bekerja keras untuk menelusuri kenangan tadi,
mencoba menganalisis setiap gerakan Pei Gu sehingga dia dapat menemukan alasan sebenarnya. Tiba-tiba, Han San Qian sepertinya memikirkan sesuatu, matanya melebar dan dia tiba-tiba sadar kembali, aku tahu. Bab 3952 garis darah mencuri ayam. Dia biasa bersembunyi di tengah kerumunan. Han San Qian tiba-tiba menatap Su Yingxia. Tetapi perang itu sangat kacau sehingga tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang dia lakukan setelah dia mundur ke tengah kerumunan. Su Yingxia bertanya dengan curiga. Tidak butuh waktu lama setelah dia masuk, Han San Qian mengerutkan kening, hanya butuh beberapa menit sebelum dan sesudahnya. Bahkan jika dia mengambil harta dari langit dan bumi, itu tidak akan efektif secepat itu. Mungkinkah, seperti saya, dia memiliki keterampilan yang mirip dengan Taiksu? Hal ini sangat mungkin terjadi, namun jika dipikir-pikir dengan hati-hati, hal tersebut sama sekali tidak mungkin. Seni Taiksu adalah seni terlarang yang bahkan para dewa sejati pun tidak dapat memahaminya. Kualifikasi apa yang dimiliki oleh seorang Pei Gu? Namun, jika bukan itu masalahnya, apa yang dilakukan orang ini? 3000, apakah akan ada masalah dengan kebangkitan garis keturunan? Su Yingxia bertanya. Kebangkitan garis keturunan. Han San Qian mengerutkan kening. Mereka menyebut diri mereka klan binatang buas purba, jadi yang mereka warisi adalah garis keturunan Taoju. Maksudku, mereka memberi makan darah mereka dengan darah mereka, kata Su Yingxia. Mendengar ini, Han San Qian menjadi gempar. Ya, semua klan Yaozu sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama, jadi memberi nutrisi dengan darah memang ada secara teori, dan itu juga merupakan cara terbaik untuk memenuhi banyak prasyarat dan mencapai apa yang akhirnya dilihat oleh Han San Qian. Saya mengerti. Han San Qian memandang Su Yingxia dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian perlahan berdiri, dia punya rencana bagus, dan saya juga punya tangga. Dengan sedikit gerakan tangannya, energi Han San Qian menembus ke dalam batu ilahi 5 elemen. Batu ilahi 5 elemen berkilauan sedikit, dan pada saat yang sama melepaskan energi samar yang menyelimuti Han San Qian. Saat sinar cahaya ini menyelimuti Han San Qian merasa semua rasa sakit sebelumnya telah hilang sama sekali dalam sekejap mata. Gelombang kelegaan melanda dirinya, membuat seluruh tubuhnya terasa segar. Han San Qian tersenyum dingin, mengangguk ke Su Yingxia, dan memberi isyarat kepada Ning Yue dan yang lainnya untuk memperlambat kecepatan serangan balik mereka sehingga pihak lain dapat dengan cepat mengepung dia dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, semakin banyak orang dari suku Yongzu mengepung Han San Qian dan lainnya. Pada saat ini, Pei Gu juga perlahan terbang turun bersama 4 Raja Surgawi. Ada apa, Han San Qian, bukankah kamu cukup kuat sekarang? Kenapa, sekarang kamu terbaring tak bergerak di pelukan seorang wanita seperti anjing mati? Begitu dia mendarat, Pei Gu tertawa tanpa ampun. Han San Qian tampak marah dan mencoba untuk bangun tetapi tidak mampu melakukannya, orang tua yang tidak tahu malu, apa yang harus kamu banggakan? Jika kamu bukan bajingan yang menyelinap ke arahku, apakah kamu akan menang? Han San Qian, sudah dikatakan sejak zaman kuno bahwa pemenang adalah raja dan yang kalah adalah yang kalah. Kamu hanyalah pecundang sekarang. Kualifikasi apa yang harus kamu teriakkan di depanku? Bahkan jika aku menyerangmu secara diam-diam, jika kamu punya kemampuan, kamu tidak bisa menghentikanku. Serangan diam-diamku. Pei Gu tertawa dingin. Han San Qian tampak tidak puas. Klan Yongzu tidak akan pernah mundur. Ketika Anda memilih untuk menjadi musuh kami, Anda sebenarnya telah memilih untuk menjadi pendamping Raja Neraka. Saya akui bahwa Anda memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi sayang sekali Anda harus menjadi milik saya. Musuh. Kepala keluarga benar, Han San Qian, kamu sudah diambang kematian, apakah kamu masih ingin berbicara kasar? Jika kamu pintar, segera menyerah. Setidaknya kami bisa menjaga seluruh tubuhmu. Han San Qian tersenyum, tinggalkan seluruh tubuhku. Maaf, aku tidak tahu sudah berapa kali aku mendengar ini, tapi sayang sekali tidak ada orang yang mengucapkan kata-kata ini yang bisa melakukannya. Kamu tidak terkecuali. Setelah mengatakan ini, Han San Qian tersenyum dingin, dan berdiri perlahan di bawah tatapan terkejut semua orang. Apa? Anda? Bagaimana kamu masih bisa berdiri?
Pei Gu sangat terkejut hingga dia mundur beberapa langkah. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Han San Qian tiba-tiba tampak baik-baik saja meskipun dia telah memukulinya hingga hampir mati. Oh, aku lupa. Han San Qian tersenyum, lalu menyeka darah di mulutnya, aku lupa menyekanya sebelumnya. Begitu kata-kata itu keluar, saat Han San Qian menyeka darah di mulutnya, Pei Gu menjadi semakin panik. Karena terlihat jelas saat ini, Han San Qian jelas bersinar dan penuh energi, dan dia tidak terlihat terluka sama sekali. Bagaimana mungkin kamu? Kamu, Pei Gu, diperbolehkan mencuri ayam, tapi aku, Han San Qian, tidak diperbolehkan. Begitu Han San Qian selesai berbicara, energi di tangannya tiba-tiba meningkat, dan dia langsung menamparkan Pei Gu dengan tangannya. Telapak. Bab 3953, apakah Anda satu-satunya binatang purba? Mata Pei Gu melebar, jelas dia tidak menyangka Han San Qian akan melakukan tipuan seperti itu. Saat ini, dia terlalu dekat dengan Han San Qian. Sama seperti Han San Qian yang tidak menyangka dia akan tiba-tiba menyerang sebelumnya, dia juga tidak menyangka Han San Qian akan melakukan tindakan seperti itu. Terburu-buru, jelas sangat sulit untuk menolaknya saat ini, jadi saya hanya bisa gigit jari dan mendorong ke depan. Ledakan. Dengan suara keras, Pei Gu terbang mundur beberapa meter, darah muncrat dengan deras. Han San Qian tersenyum dingin, bukan hanya kamu yang bisa melakukan serangan diam-diam. Han San Qian, sialan. Pei Gu sangat marah saat dia menahan rasa sakit, tapi detik berikutnya, matanya tiba-tiba berubah dingin, di mana 4 Raja Surgawi dan Master Macan Tutul. Bawahanku ada di sini. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Bunuh aku. Ya. 4 Raja Surgawi memimpin sekelompok Master Macan Tutul dan menyerang lagi. Hanya saja kali ini, Han San Qian tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mundur dan mengamati. Kelompok orang ini sulit dihadapi seperti lalat, namun Han San Qian yang telah menderita kerugian tidak lagi memperhatikan mereka. Setelah mengamati situasi umum kelompok orang ini, dia hanya setengah bertahan dan setengah menyerang. Dan kemudian selalu dengan sengaja dia melihat ke arah Pei Gu secara tidak sengaja. Benar saja, sesaat kemudian, Pei Gu mulai melarikan diri ke belakang kerumunan dengan bantuan orang-orang di belakangnya. Han San Qian tersenyum dingin, dan setelah saling memandang dengan Su Yingxia tahu apa maksud Han San Qian bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bergegas maju dengan cepat dan terjun langsung ke kerumunan untuk menggantikan Han San Qian. Pada saat yang hampir bersamaan, tubuh Han San Qian tiba-tiba bergegas keluar dari pengepungan dan langsung menuju ke Pei Gu. Melihat Han San Qian datang, meskipun sekelompok tentara bangkit untuk melawan, terlihat jelas bahwa orang-orang ini tidak berbeda dengan semut di mata Han San Qian. Segera setelah bulan api surgawi berlalu, sejumlah besar orang terjatuh, dan bahkan orang-orang yang tersisa pun terlempar tanpa mampu menahan tangan Han San Qian satu putaran pun. Hanya dalam beberapa puluh detik, semua pria dan kuda di depan pelarian Pei Gu telah terjatuh, meninggalkan punggung mereka yang telanjang. Saat ini, Pei Gu berada di belakang kerumunan. Dia dikelilingi oleh banyak orang, semuanya masih sangat muda. Pada saat yang sama, lengan baju mereka digulung, memperlihatkan lengan mereka. Di bagian lengan, kebanyakan orang memiliki gigi yang berlumuran darah. Melihat kembali ke arah Pei Gu, dia baru saja memakan darah dari lengan seseorang, dan bahkan ada sedikit bekas darah di sudut mulutnya. Dia jelas cukup terkejut saat melihat Han San Qian tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Meletakkan tangan yang diulurkan seorang murid di depannya, Pei Gu menatap Han San Qian dengan tajam. Han San Qian tersenyum dingin, kebangkitan garis keturunan. Kamu benar-benar bisa memberi nama pada dirimu sendiri. Haha, aku bertanya padamu kenapa kamu tiba-tiba sembuh dari luka serius begitu cepat. Ternyata kamu seperti vampir yang menghisap darah orang lain untuk suplemen. Wajah Pei Gu menjadi dingin, kenapa, kamu takut? Apakah aku takut? Han San Qian bertanya bingung. Haha, aku punya pasukan 100.000 orang, artinya aku bisa menghisap darah 100.000 orang. Selama aku punya darah mereka untuk melengkapinya, Han San Qian, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa aku tidak hanya tidak bisa terluka, aku bahkan tidak bisa mati. Kamu bertengkar denganku.
Kamu bertengkar dengan apa? Han Sanqian menggelengkan kepalanya tak berdaya, beraninya vampir kecil berbicara dengan arogan di sini. Kami adalah klan Yongzu, klan terkuat. Mengaum. Saat Pei Gu meraung dengan marah, para prajurit di belakangnya mengangkat tinju mereka dan berteriak. Mengaum. Semangat tinggi. Saat kamu diam dan berbicara, kamu berkata. Bagi yang belum tahu, kamu mungkin mengira itu adalah dewa yang benar-benar tak terkalahkan, tapi itu hanyalah binatang buas kuno. Lihatlah betapa bangganya kamu. Han Sanqian berkata dengan dingin dan menghina. Han Sanqian, apakah kamu diperbolehkan mengomentari binatang buas kuno itu? Teriak seseorang. Ha. Han Sanqian benar-benar muak dan tersenyum menghina, apakah ada yang salah dengan ini? Sejujurnya, apalagi menghakimi mereka sesuka hati, bagaimana jika aku membiarkan mereka menjadi adikku? Han Sanqian, hanya kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Lalu kamu pikir kamu ini siapa? Setelah Han Sanqian selesai berbicara, dia menggerakkan tangannya sedikit, aku akan mengajak adik laki-lakiku keluar untuk bermain denganmu dulu. Aku benar-benar tidak tahan dengan wajah baumu. Dasar pelahap kejahatan, kemarilah dan mari kita makan. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian menggerakkan tangannya, dan seekor binatang buas besar tiba-tiba muncul. Tepatnya, si pelahap kejahatan. Apa? Bab 3954, bermainlah denganku. Ketika sekelompok anggota suku Taoti melihat Taoti of Evil, mereka terkejut. Ketakutan yang lahir dari darah mereka membuat mereka mundur hampir tanpa sadar. Pei Gu juga jelas panik dan sedikit terkejut, memandang Taoti of Evil dengan tidak percaya. Itu pelahap kejahatan. Han Sanqian, apakah kamu membujuk hantu? Di samping Pei Gu, seorang pengikut segera mengumpat. Han Sanqian tersenyum tipis, jika manusia mengatakan hal seperti itu, saya bisa memahaminya, tapi kenapa kamu berasal dari keluarga omong kosong, dan kamu masih mengatakan hal seperti itu, bukankah itu memalukan? Pelayan itu masih ingin berbicara, tetapi dihentikan oleh Pei Gu melihat Han Sanqian. Pei Gu ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dari sudut pandang persepsi, mustahil bagi Pei Gu, yang juga berasal dari darah binatang purba, tidak bisa merasakan aura unik yang dikeluarkan oleh Evil Taoti. Apa yang sulit dia terima adalah bahwa binatang purba adalah sesuatu yang tidak duniawi, dan itu hanya Taotinya. Sebuah klan sudah bisa mendominasi klan iblis dengan garis keturunannya, jadi bagaimana mungkin makhluk seperti itu bisa lahir dalam bentuk aslinya? Yang lebih keterlaluan adalah bahwa ia sebenarnya masih di bawah perintah Han Sanqian. Pei Gu, bukankah kamu sangat sombong tadi? Mengapa kamu mengaku sebagai anggota suku Yongzu? Kamu diam sekarang. Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya dan tersenyum dengan jijik. Itu memang agak menyinggung. Bagaimana denganmu? Aku bisa mengerti jika kamu mau berbicara. Lagi pula, kamu bangga dengan darah binatang buas purba, dan aku, semuanya masih adikku. Kata-katanya sangat acuh tak acuh, tetapi setiap kata memilukan, dan jarak di antara mereka bahkan menjadi sangat lebar. Wajah Pei Gu berubah menjadi hijau karena marah. Karena jelas sekali pihak lain sedang mempermalukan mereka hidup-hidup dan dengan kejam menginjak-injak apa yang mereka banggakan. Tapi Anda belum bisa membantahnya. Pasalnya, ejekan sebagian orang didasarkan pada fakta dan bukti nyata. Taoti si jahat, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, orang-orang ini semua memiliki garis keturunan Tao Su. Jika kamu memakan satu orang, kamu akan mendapatkan banyak makna, atau jika kamu memakan sekelompok dari mereka, kamu akan mendapatkan pemahaman yang masuk akal. Tanpa akhir. Han Sanqian berkata sambil tertawa. Apakah kamu melihat orang tua itu? Dia mencari nafkah dengan menghisap darah. Aku akan menanganinya. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri untuk suplemen lain. Bagaimana dengan itu? Roar. Taoti of Evil mengerang sedikit, kuat, dengan keserakahan di mata tunggalnya. Kalau begitu, ayolah. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian muncul seperti hantu, diikuti oleh Evil Taoti, membuka mulutnya yang besar dan mengangkat cakarnya yang tajam. Satu manusia dan satu binatang seperti harimau yang keluar dari kandang,
dan kemanapun mereka lewat selalu ada darah dan jeritan, dan puluhan orang terjatuh hanya dalam beberapa putaran. Sialan, Han San Qian. Pei Gu berteriak dengan marah, tetapi dengan setengah dari suplemen garis keturunannya sedang dalam perjalanan, kemampuannya belum kembali ke puncaknya saat ini, dan dia hanya bisa mundur terus-menerus di bawah perlindungan orang lain. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Han San Qian ini sudah cukup kuat, tapi sekarang ada binatang buas seperti Taoti jahat di sekitarnya. Kami, kata pengikut itu dengan mendesak, sudah berpikir untuk mundur. Pei Gu ingin marah, tapi dia tidak bisa merasakan ketakutan para prajurit di sekitarnya. Namun, bagaimana mungkin Pei Gu, yang juga merupakan keturunan binatang buas purba, tidak melihat pelahap jahat yang membunuh semua orang? Kejahatan berasal dari keberanian. Kenapa kamu panik? Itu adalah pelahap kejahatan. Jika kamu bisa menangkapnya, aku akan memakannya dalam porsi yang sama. Tahukah kamu seberapa kuat garis keturunan Yongsu kita nantinya? Pei Gu berteriak dengan suara mantap, pesan semua prajurit untuk ikut berperang demi aku. Kami akan mengalahkan si pelahap jahat, dan mereka yang tidak mematuhi perintah akan ditangani sesuai dengan hukum keluarga. Sekelompok pengikut panik, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan pemimpin keluarga, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi dan menyerang. Mendengus. Han San Qian tersenyum dingin, saya sudah menduga kalian akan sangat kejam. Saya berani memanggil para rakus jahat. Tentu saja, saya telah membuat persiapan yang lengkap. Api bumi, guntur langit. Ledakan. Api di tanah berkobar, dan naga guntur menjulang. Fenji. Kekuatan transformasi. Api membakar kota. Begitu dia selesai berbicara, Han San Qian tiba-tiba muncul seperti dewa yang turun ke dunia, tubuhnya terbang di udara, ditutupi dengan cahaya keemasan, dan segala macam teknik sihir yang tak ada habisnya dan sangat merusak muncul di tangannya. Untuk sementara waktu, pertempuran berkecamuk di medan perang dan mencapai puncaknya. Binatang jahat yang rakus menerkam makanannya dengan gila-gilaan, cakar dan giginya yang tajam dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang dirugikan yang tak terhitung jumlahnya, membunuh klan Yongsu sampai mati. Namun, yang lebih membuat mereka takut adalah pada saat ini, mereka tiba-tiba mendengar teriakan dari pinggang pasukan mereka, seolah-olah ada sesuatu yang datang dari mereka. Bab 3955 pisau tajam tiba-tiba muncul. Ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka melihat kerumunan yang panik di belakang mereka. Melapor kepada kepala keluarga, tentara tiba-tiba menyerbu dari sisi kami, mencoba memotong pasukan saya secara langsung, seseorang melaporkan. Tuan, jika terputus di tengah, pasukan kita tidak akan bisa merespon dari awal sampai akhir, dan akan terjadi kekacauan. Mohon segera mengambil keputusan, Tuan, kata pengikut itu dengan gugup. Di mana pasukannya? Bukankah Han San Qian sudah menempatkan semua orang di depan untuk serangan frontal? Bagaimana mungkin? Pei Gu bertanya dengan curiga. Setelah memikirkannya sebentar, dia berkata dengan dingin, berapa banyak orang mereka? Jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 40 orang. Lebih dari 40 orang berani menghalangi pinggang pasukanku. Apakah mereka di sini untuk mati? Setelah mendengar angka ini, sedikit kekhawatiran di hati Pei Gu menghilang, hanya menyisakan rasa jijik yang dingin. Tuan, bisakah Anda mengirimkan beberapa ahli ke sana? Petugas itu bertanya. Pei Gu melambaikan tangannya, hei, itu tidak perlu. Saat ini, Han San Qian sedang menyerang dengan ganas di depan. Jika para master berkumpul di pinggang, bagian depannya akan ketat. Han San Qian menyerang kita dari depan. Kerugian dari metode ini adalah serangan itu pasti akan diblokir. Namun, keuntungannya adalah setelah dikalahkan, pasukan kita akan langsung menyeberang. Pada saat itu, pasukan berkekuatan 100.000 orang akan menjadi seperti sepiring pasir lepas dan menjadi daging musuh. Yang dimaksud kepala keluarga adalah Han San Qian dengan sengaja mengirimkan pasukan kejutan ke pinggangku. Dia ingin pasukan kita mempermainkan kita saat kita sedang panik. Informasi sebelumnya menunjukkan bahwa Han San Qian memang memiliki beberapa master yang luar biasa, tetapi jumlahnya sekitar selusin. Tetapi jika Anda melihat bagian depan formasi kami, hampir semua selusin master telah bergabung dalam pertempuran. Izinkan saya bertanya, apakah dia punya yang lain?
Ada master. Karena aku bukan master, tapi hanya 40 orang yang ingin menutupi pinggangku, pikirkanlah, apa yang akan dia lakukan. Pei Gu terkekeh pelan. Mendengar ini, petugas langsung mengerti. Dengan kata lain, lebih dari 40 tentara itu memang seperti yang diharapkan oleh kepala keluarga. Jika ahli dan pasukan dimobilisasi saat ini, bagian depan formasi akan kosong. Ini akan menjadi pasangan yang sempurna bagi Han San Qian untuk membuat terobosan langsung. Itu pendapat tuannya, tapi bawahanku begitu bodoh hingga mereka hampir membiarkan Han San Qian tertipu, kata pengikut itu dengan lembut. Pei Gu tersenyum tipis dan tidak berpuas diri, saya telah berada di medan perang selama bertahun-tahun, bagaimana bisa anak seperti dia bermain dengan saya? Begitu dia menempelkan pantatnya, saya tahu apa yang ingin dia kentut. Perintahkan pasukan untuk mempertahankan musuh dari depan, dan sersan di bagian pinggang akan bekerja sama untuk menghentikan serangan. Masalah ini hanya masalah kecil, jadi tidak perlu panik. Bawahan menerima perintah tersebut dan segera dievakuasi. Han San Qian tersenyum dingin. Melihat formasi pasukan keluarga Pei, terlihat jelas mereka tidak terlalu memperhatikan posisi pinggang. Dalam pertempuran antara dua pasukan, jika intelijen tidak dapat diperbarui tepat waktu, itu pasti akan menjadi bencana yang serius. Pei Gu, meskipun Anda seorang veteran di medan perang, Anda tidak akan menyangka bahwa informasi yang Anda peroleh akan keluar. Tanggalnya, kan? Kamu sama sekali tidak tahu bahwa 44 orang yang tidak kamu perhatikan sama sekali sebenarnya adalah 44 orang yang menginginkan nyawamu. Han San Qian tersenyum lembut, dia sengaja membentuk pasukan pisau tajam untuk memiliki sejumlah kecil orang, dan justru karena itu. Dengan kekayaan Han San Qian saat ini, tidak menjadi masalah untuk membentuk tim yang terdiri dari 1.000 orang. Namun alasan Han San Qian tidak melakukan hal ini sangatlah sederhana. Jumlah orangnya sedikit, sehingga keberadaannya relatif tersembunyi. Tapi bila dibutuhkan, saat belati itu muncul pasti akan membunuh seseorang. Setelah Han San Qian tertawa dingin, dia berteriak dengan keras, Ning Yue, musuh telah terjebak. Perintahkan pasukan untuk menyerang saya di garis depan. Ning Yue menerima perintah, ya. Detik berikutnya, saat klakson dibunyikan, tentara menekan dengan ganas. Membunuh. Ribuan tentara sedang bergegas. Mencari kematian. Pei Gu berteriak dingin, mengibarkan benderanya, dan Yongsu Damian menjadi gila menghadapi musuh secara langsung. Pasukan pisau. Ada. Seseorang memperlihatkan dadanya kepada kita, apakah kita masih bisa bersikap sopan? Bunuh dia. Membunuh. Di saat yang sama, pasukan pisau tajam juga menyerbu ke dalam pertempuran dengan gila-gilaan, dan pertempuran sengit telah memasuki momen paling kritis. Bab 3956 Pertempuran Kemenangan dan Kekalahan. Ada pertempuran sengit lainnya di depan. Dilihat dari situasinya, kali ini pertempuranlah yang akan menentukan hasilnya. Kedua belah pihak telah lama berperang, dan hati serta tenaga telah mencapai titik kritis. Ini memang waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Meskipun Pei Gu adalah orang luar, dilihat dari situasi saat ini, pasukan berkekuatan 100.000 orang masih sekuat pelangi. Dia layak menjadi veteran di medan perang. Sepertinya dia akan memenangkan kemenangan ini. Tapi itu benar. Han San Qian akhirnya akan memakan kura-kura sekali saja. Di pasukan pengepungan, sekelompok eksekutif senior mengobrol ringan dan terlihat sangat santai. Ming Yu mengangguk sedikit dan tidak membantah. Dilihat dari situasi saat ini, tidak ada yang salah dengan apa yang dikatakan para eksekutif. Apa yang terjadi di kota ini? Ming Yu bertanya dengan lembut. Futian berbalik sedikit dan berkata, gerbang kota ditutup, dan kami belum melihat tanda-tanda musuh keluar. Tampaknya perintah yang diterima orang-orang ini adalah untuk mempertahankan kota Gailuo. Ming Yu berkata dengan ringan, situasinya sangat berbahaya sekarang, tetapi mereka tetap tidak melakukan apapun. Han San Qian telah menciptakan terlalu banyak keajaiban, dan karakternya pasti sombong. Dia ingin mempertahankan kota, tetapi pada saat yang sama ingin mengalahkan musuh dengan pasukannya sendiri. Dia benar-benar berpikir terlalu banyak. Fu. Cara dari surga. Ming Yu tidak berbicara,
tetapi mengangkat kepalanya sedikit untuk melihat medan perang di kejauhan Han San Qian. Apakah ini benar-benar masalahnya? Laporan. Dalam formasi tersebut, saya tiba-tiba mendengar panggilan yang tajam dan mendesak. Pei Gu mengerutkan kening, melihat kembali ke orang yang datang, dan bertanya dengan mendesak mengapa pasukan cadangan datang terlambat. Lebih dari 40 orang telah memotong pasukanku di tengah. Para prajurit di belakang mereka hanya bisa gigit jari dan membersihkan. Tapi sayangnya, orang-orang itu tampaknya sangat kuat. Sulit untuk menghadapi mereka untuk sementara waktu. Tentara kita tidak dapat merespons dari awal hingga akhir saat ini. Tindak lanjut pasukan tidak dapat melengkapi pertempuran di depan. Apa? Pei Gu terkejut saat mendengar ini, 40 orang itu, bajingan. Tuan, daya tembak Han San Qian dan yang lainnya di garis depan terlalu kuat. Jika kita tidak mendapat dukungan dari tentara cadangan, tentara akan dikalahkan, kata pengikut itu dengan mendesak. Wajah Pei Gu dingin. Dia tidak bodoh, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan ini? Perintahkan pasukan di belakang untuk segera mendukungku di depan, apapun risikonya. Adapun Han San Qian, aku akan menemukan cara untuk menahannya. Begitu dia selesai berbicara, Pei Gu melihat bahwa dia hampir pulih, dia berbalik dan menyerang Han San Qian. Bawahan menerima perintah dan mundur dengan cepat. Tuan Kotazu, ada yang tidak beres. Di sisi medan perang, Zuyan, yang telah bersembunyi selama ini, juga melihat situasi stagnasi yang sangat besar dari ratusan ribu pasukan. Zuyansu sedikit mengernyit, mengapa pasukan keluarga Pei tiba-tiba berhenti. Menurut laporan mata-mata, pasukan kecil memasuki formasi mereka. Bisakah kekuatan kecil menghentikan mereka? Apa yang mereka lakukan? Zuyansuo bertanya dengan depresi. Tuan Kotazu, apakah kami ingin membantu? Zuyansuo tidak menjawab, ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, berdiri di tempatmu berada, pihak lain hanyalah sekelompok kecil orang yang terjebak dalam formasi mereka, bahkan jika kami ingin membantu, kami tidak bisa masuklah. Ya. Saat Zuyansuo dan yang lainnya berdiri diam, mereka semua melihat ke arah medan perang, dan pertempuran yang mengejutkan juga sedang terjadi di medan perang saat ini. Tanpa halangan Pei Gu, Han San Qian hampir menjadi dewa. Bahkan ketika dihadapkan pada pengepungan dan penindasan oleh penguasa pasukan keluarga Pei, dia tidak terpengaruh sama sekali. Beberapa orang jatuh hanya dalam satu gerakan, yang sangat kuat. Saat Pei Gu muncul, serangan Han San Qian akhirnya melemah. Meskipun dia bisa sangat mengurangi tekanan di pihaknya sendiri, masalahnya adalah pasukan garis depan tanpa cadangan, bahkan jika mereka tidak bisa menghadapi Han San Qian, bisa menghadapinya. Pasukan emas dan raksasa serangan terhadap Istana Iblis juga sangat sulit. Tentara belakang mereka telah dipotong oleh kita. Mereka tidak memiliki dukungan sama sekali. Bunuh mereka. Han San Qian berteriak keras sambil memukul mundur Pei Gu dengan satu telapak tangan. Pasukan emas menanggung beban terberat dan memimpin. Untuk sementara waktu, momentumnya luar biasa. Pei Gu mendarat di tanah, meraih beberapa murid dan langsung menghisap darah mereka, lalu menyerang Han San Qian lagi. Saat ini, dia tidak punya banyak pilihan selain berpegang pada Han San Qian, berharap masalah pinggangnya akan segera teratasi, dan dia akan datang untuk mendukungnya sehingga mereka dapat melewati masa sulit ini dengan selamat. Satu kegagalan, satu kemenangan, dan beberapa kali berturut-turut, waktu pun berlalu dengan cepat, dan di saat yang sama, para prajurit di garis depan pasukan keluarga Pei juga ikut kalah. Pei Gu membuka matanya lebar-lebar, jelas merasa tidak nyaman. Namun, pada saat ini, bawahan jenderal yang bertanggung jawab membersihkan pinggang akhirnya tiba. Bab 3957, tidak ada kemunduran sama sekali. Laporkan ke kepala keluarga. Pria itu berlumuran darah dan berlutut di depan Pei Gu. Pei Gu kehabisan napas setelah beberapa kali serangan berturut-turut, tetapi ketika dia melihat orang yang datang, dia setidaknya merasa terhibur. Bagaimana, pasukan belakang? Melapor kepada kepala keluarga, bawahanku tidak kompeten. Meskipun hanya ada 44 tentara musuh dari pinggang ke atas, hampir semua dari 44 ini adalah pemain top. Kami telah mencoba beberapa serangan sayap, tetapi orang-orang ini tidak takut mati dan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi.
Semua serangan kami dapat dinetralisir oleh mereka. Apa yang kamu bicarakan? Pei Gu membuka matanya lebar-lebar, ada puluhan ribu orang di belakang, tetapi mereka tidak dapat menangani jumlah orang yang sedikit ini. Kamu bisa mengatasinya jika kamu bisa, tapi jika kamu ingin menerobos dalam waktu yang sangat singkat, itu mungkin akan sangat sulit, kata bawahan itu. Sampah. Pei Gu berteriak dengan marah, kamu telah bertempur selama setengah jam, tetapi kamu masih ingin meminta lebih banyak waktu dariku. Lihat saja berapa banyak orang yang tersisa di pasukan garis depan. Para bawahan melirik diam-diam. Meski pasukan garis depan masih banyak jumlahnya, namun mereka jelas sedang kacau balau akibat diserang lebih dari 3.000 tentara Korea. Sepertinya mereka tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Tetapi 44 orang di pinggang garis tengah memang sangat kuat. Mereka jauh lebih unggul dari kita dalam hal budidaya dan peralatan. Selain itu, kemampuan tempur mereka sangat tinggi. Mereka tampaknya tidak takut dikelilingi sama sekali. Kita. Pasukan pisau tajam telah menahan segala macam pukulan brutal selama pelatihan Han San Qian. Mereka juga diserang oleh pasukan binatang aneh di awal. Sekarang mereka menghadapi hal-hal ini seperti ikan di air, tapi setidaknya mereka metodis. Tuan, mengapa Anda tidak mundur sementara? Jumlah pasukan di garis depan telah berkurang 30%, kata pengikut itu dengan mendesak. Sejak zaman kuno, ketika pasukan besar bertempur, tidak ada yang namanya bertempur sampai prajurit terakhir. Sekelompok kecil pasukan mengandalkan kemampuan pribadi mereka untuk berperang, tetapi sekelompok besar pasukan bertempur berdasarkan moral dan posisi mereka. Begitu tentara kehilangan semangat dan posisinya, tidak peduli berapa banyak pasukan yang ada, mereka tidak lebih dari macan kertas, yang hanya menambah perasaan membunuh. Oleh karena itu, seringkali perang tingkat ini berakhir ketika jumlah pasukan berkurang lebih dari 20%. Sedangkan bagi mereka yang kehilangan lebih dari 30% personelnya, tim yang sangat kohesif pun akan seperti yang pertama. Mundur. Mendengar kata ini, Pei Gu terkejut dan marah, saya, Pei Gu, telah berjuang sepanjang hidup saya. Kapan saya pernah mundur di medan perang? Tidak, sama sekali tidak ada kemunduran. Sebagai anggota Yongsu suku, tidak ada kemunduran sama sekali. Tuan, jika kita tidak mundur, pasukan garis depan kita mungkin akan musnah, kata pengikut itu dengan mendesak. Selama kita mempertahankan Qingshan, kita tidak akan takut kehilangan Caishan. Kita dapat mengatur ulang pasukan kita dan menyerang lagi setelah kita kembali. Namun, jika kita memecah setengah dari pasukan saat ini dan membagikannya, bukankah itu akan terjadi? Bukankah itu lelucon yang lebih besar? Terlebih lagi, pada saat itu, bahkan jika kita ingin mengalami penghinaan berdarah lagi, saya khawatir kita tidak akan mampu lagi melakukannya. Rombongan itu mendesak dengan tergesa-gesa. Pei Gu tidak berbicara. Mengikuti logika di balik kata-katanya, bukan karena dia tidak mengerti. Tapi masalahnya jika Pei Gu mengaku kalah, dia benar-benar tidak mau melakukannya. Tuan, jangan ragu-ragu lagi, kami tidak punya waktu, kata petugas itu mendesak. Tuan, garis pinggang bukan hanya kekuatan elit seperti yang dikatakan intelijen kita. Mereka adalah sekelompok tuan. Informasi yang mereka berikan kepada kita salah, bawahan itu juga menasihati. Faktanya, kata-kata ini lebih untuk memberi Pei Gu langkah maju, atau alasan untuk menarik pasukannya. Meskipun kekuatan misterius ini jumlahnya kecil, ia baru saja mencekik tenggorokan kita saat ini. Han San Qian meluncurkan sebagian besar kekuatan utama dari depan. Dia jelas sudah siap. Jika kita terus bertarung, kita akan benar-benar menderita. Kamu akan menderita kerugian besar. Tuan, mohon mundur dan bersabar sebentar. Ini adalah elit klan kita. Jika mereka mati sia-sia, kerugian keluarga Pei kita akan sangat besar. Kita tidak harus mempertahankan masa depan keluarga Pei hanya untuk menyelamatkan kota dan muka. Jika mereka tidak puas dengan kemunduran kita, mereka bisa melakukannya sendiri. Selain itu, mereka belum pernah mengalami kekalahan sebelumnya. Mundur, mundur, Tuan. Kami benar-benar tidak punya waktu. Melihat setiap pengikutnya berusaha membujuknya dengan cemas, Pei Gu tertegun sejenak, tidak tahu harus berbuat apa.
Setelah sekian lama, dia membuka mulutnya sedikit dan mengambil keputusan. Bab 3958, kalah. Selama ratusan tahun dalam hidupku, aku tidak pernah tahu bagaimana menulis kata yang hilang, tapi hari ini, aku diminta mengakui kekalahan di depan seorang pemuda. Aku benar-benar tidak mau melakukannya. Pei Gu menggelengkan kepalanya. Di belakang kami, hampir 300.000 pasang mata sedang menatap kami. Tentu saja, apa yang kamu katakan masuk akal. Kirimkan perintahku dan pasukanku. Mundur. Menutup matanya, Pei Gu menghela nafas tak berdaya. Dia sangat enggan untuk mengaku kalah, tetapi semua sersan adalah akar dari keluarga Pei-nya, dan dia tidak mampu menyakiti mereka sama sekali. Keluarga Pei masih memiliki masa depan, jadi bagaimana mereka bisa kehilangan kekuatan dan kekuatan dalam pertempuran ini? Jumlah pasukan telah dikurangi hingga 30%, dan moral tentara telah hilang. Selain lebih banyak korban, pertempuran lebih lanjut juga terjadi. Sedikit artinya. Dengan suara emas, pasukan keluarga Pei yang sedang menyerang Han San Qian tiba-tiba mengarahkan senjatanya dan mundur ke belakang. Jangan kejar bandit malang itu. Han San Qian mengangkat tangannya yang besar dan buru-buru berteriak kepada semua prajurit. Masih ada pasukan besar di belakang musuh, dan pengejaran yang tergesa-gesa hanya akan menghasilkan pengepungan yang ketat. Begitu Han San Qian berteriak, tentara tersebut segera berhenti mengejar, berhenti di tempat, dan memandang tentara keluarga Pei yang melarikan diri dengan tenang. Mundur. Mundur. Di antara pasukan yang mengepung, ketika mereka melihat pasukan keluarga Pei di kejauhan tiba-tiba kalah dan mundur, sekelompok eksekutif langsung terkejut. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah kita masih bertarung dengan baik sekarang? Mengapa Pei Gu tiba-tiba menarik pasukannya? Bagaimana kabarnya? Pasukan elit keluarga Pei yang berjumlah 100.000 orang, bagaimana? Bagaimana mereka bisa tiba-tiba dikalahkan dan melarikan diri? Apa yang terjadi dengan Han San Qian? Pasukan kita yang berjumlah 200.000 orang telah dikalahkan olehnya sebelumnya, dan sekarang pasukan keluarga Pei yang berjumlah 100.000 orang juga dikalahkan. Ini. Bagaimana kita bisa melawan pertempuran ini? Ya, apakah Han San Qian begitu ajaib? Apakah dia tak terkalahkan? Suatu saat bisa dikatakan konspirasi, tapi bagaimana dengan dua kali? Perang ini terjadi tepat di depan kita. Han San Qian tampaknya tidak menggunakan strategi apapun. Dia hanya membagi pasukannya. Tetapi di bawah tekanan jumlah absolut, pembagian pasukan ini tidak begitu berarti. Sekelompok orang terkejut dan memiliki ekspresi yang berbeda-beda, namun tidak dapat dipungkiri bahwa psikologi setiap orang hampir sama. Kebingungan, dan ketakutan yang mendalam terhadap Han San Qian. Selain itu, pertarungan jatuh ke kota sudah terjadi 3 kali, namun setiap kali mereka tampak menang, namun pada akhirnya berakhir seperti ini, yang benar-benar membuat orang benar-benar meragukan kehidupan mereka. Sedemikian rupa sehingga kebanyakan orang merasa tertekan sehingga mereka tidak lagi berpikir bahwa mereka akan menang. Bahkan sekarang, mereka masih memiliki pasukan lebih dari 300.000 orang. Ming Yu ingin memarahi para eksekutif ini karena berbicara omong kosong dan merusak moral militer mereka, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya karena apa perbedaan antara mentalitasnya dan mentalitas mereka saat ini. Sebagai panglima tertinggi, bahkan dia merasa sangat asing dengan kata kemenangan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Pei Gu masih dikalahkan, dan dia benar-benar tidak mengerti bagaimana cara meraih kemenangan di tangan Han San Qian. Mengaum. Melihat sisi lain dari medan perang, 3.000 tentara Han bersorak keras, dan Ming Yu tampak sangat tidak senang. Kembali ke kemah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia segera kembali ke tenda utamanya. Ye Sijun dan Fu Tian saling memandang, menundukkan kepala dan mengikuti dari belakang dengan depresi. Dalam beberapa saat, Su Yansuo dan Pei Gu juga mengembalikan akun mereka satu demi satu. Perang di luar ternyata tenang setelah sementara berakhir, dan ada juga keheningan di dalam tenda. Intelijennya salah. Sekelompok sekitar 40 elit super muncul entah dari mana di tengah jalan. Kelompok orang ini bekerja dengan sempurna baik secara individu maupun sebagai tim. Mereka menembus langsung ke pinggang tentara kita dan mematahkan respons tentara kita.
Han Sanqian tampaknya telah bersiap untuk itu dan telah menyerang tentara kita dengan ganas di depan. Akibatnya, tentara kita menderita kerugian besar di depan tetapi kekurangan dukungan dari belakang, dan segera dikalahkan. Pei Gu adalah orang pertama yang berbicara, Pei dipukuli. Saya tidak pernah menderita kekalahan sebesar itu sepanjang hidup saya dalam pertempuran. Zhu Yansuo berdiri sedikit dan berkata kepada Ming Yu, Penatua Shenlong, memang ada sekelompok kecil pasukan yang memasuki formasi. Kekuatan kecil, atau elit super. Ming Yu mengerutkan kening, mengapa saya belum pernah melihatnya, apalagi mendengarnya. Seseorang hendak melapor ketika mereka tiba-tiba mendengar suara di luar tenda. Ketika Ming Yu mendengarnya, dia mengerutkan kening dan bergegas keluar bersama sekelompok orang dengan langkah cepat. Bab 3959 Mari kita lihat cara Anda bermain. Maaf, Jenderal, dengar, Anda telah kalah dalam 2 pertempuran berturut-turut dalam pertempuran ini, dan pertarungan lebih lanjut hanya akan menambah korban. Pemimpin aliansi saya memiliki kehidupan yang baik, dan dia secara khusus ditugaskan kepada saya untuk membuat pengumuman yang keras di depan pertempuran. Siapapun yang menyerah bisa pergi dengan selamat, dan kami berjanji tidak akan menyakiti mereka. Tentu saja, pemimpin saya selalu menghargai bakat. Anda juga telah melihat bahwa saudara-saudara yang menyerah kemarin sekarang menunggangi binatang emas dan memegang senjata emas. Buruk. Kami sedang merekrut orang, dan kami akan menunggumu tepat di seberang jalan. Ketika Ming Yu dan yang lainnya keluar dari tenda, yang mereka lihat adalah ada beberapa orang yang menunggangi binatang terbang di luar tenda, berkeliaran di atas pasukan mereka sendiri, dan meneriakkan propaganda kepada tentara di bawah. Itu tidak masuk akal. Para pemburu liar semuanya telah mencapai kita, dan kita terlibat dalam pertempuran berdarah. Ye Sijun mengumpat dengan marah, mengangkat tangannya, dan menamparkan orang di udara yang paling dekat dengannya di tempat. Namun, meski terkena telapak tangan, hanya ada kilatan cahaya keemasan di tubuh pria itu, dan dia terus mempromosikannya tanpa kerusakan apapun. Ye Sijun kesal dan hendak mengambil tindakan lagi, tetapi dihentikan oleh Ming Yu. Han Sanqian bisa membiarkan mereka terbang di atas kita, jadi dia telah membuat persiapan pertahanan yang lengkap. Orang itu tidak akan menderita kerugian apapun. Dia seharusnya bisa melindungi orang-orang ini dengan sihirnya. Namun, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama, Zhu Yansuo mengangguk. Kalau begitu lihat saja orang-orang ini melakukan apapun yang mereka inginkan padaku. Ye Sijun berkata tidak puas. Han Sanqian terlalu licik, Futian menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Ming Yu sedikit tidak senang, ketika Anda lebih rendah dari lawan dalam hal kekuatan keras, Anda hanya dapat menggunakan metode ini. Jika Anda ingin menyalahkan, kami hanya dapat menyalahkan diri sendiri karena memiliki masalah, membiarkan orang lain mengalahkan kami lagi dan lagi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan peluang ini? Setelah mendengar ini, semua orang menundukkan kepala. Perintahkan para elit untuk berpatroli di pasukan kita di mana-mana. Jangan biarkan rakyat kita menyerah di malam hari. Memiliki lebih sedikit orang bukanlah masalah, tetapi mempengaruhi moral adalah masalah besar, perintah Ming Yu. Zhu Yansuo mengangguk dan melirik ke arah komandan di sekitarnya, yang segera mengikuti perintah dan pergi. Ming Yu melirik ke langit di atas, biarkan beberapa orang terus menyerang orang-orang di atas, bahkan jika mereka tidak dapat mengenai lalat, setidaknya mereka harus diusir. Setelah mengatakan ini, Ming Yu berbalik dan kembali ke tenda. Sekelompok orang dengan cepat mengikuti kembali. Ming Yu telah tiba di meja yang indah, mengambil peta, dan mempelajarinya dengan cermat. Tidak masalah apakah kita kalah atau menang sebelumnya, tapi dalam pertarungan terakhir yang menentukan, kita tidak boleh kalah. Kita harus memenangkan kota yang pantas untuk kalah. Ming Yu mengetuk peta dengan jarinya dan berkata dengan dingin. Jika kita tidak bisa memenangkan serangan umum di kota Guiluo, 400.000 tentara ini mungkin akan menjadi lelucon abadi, Pei Gu juga berkata dengan dingin. Ya, dalam pertempuran penting ini, kita harus menang bahkan jika kita bertarung sampai mati, jika tidak. Zhu Yansuo melirik semua orang yang hadir, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita hidup. Futian mengerutkan kening dan berkata, meskipun kami kalah dalam 2 pertandingan, kami tidak mengalami cedera sama sekali. Anda tidak perlu berkecil hati.
Namun, masalah ini harus diungkap dengan hati-hati. Meski keuntungan ada pada saya, jangan lupa bahwa kota ini selalu dijaga dengan baik. Sekarang ada sekelompok lalat yang dipimpin oleh Han Sanqian di belakang kita. Ya, Han Sanqian kini menunjukkan potensi menyerang dari sayap, meski kekuatan kecilnya bukanlah ancaman besar bagi kami. Ming Yu tidak berbicara, dan langsung duduk, mempelajari peta dengan cermat, mencari cara terbaik untuk mengalahkan musuh. Tidak ada yang berbicara, karena takut mengganggunya, tetapi mereka diam-diam memikirkan tindakan pencegahan terbaik. Tiba-tiba, mata Ming Yu dan Zhu Yansuo berbinar hampir bersamaan. Ya. Keduanya saling memandang dan tersenyum hampir bersamaan, mata mereka penuh percaya diri dan mencibir. Han Sanqian, biarkan aku melihat bagaimana kamu bermain kali ini. Bab 3960 Apakah Anda mengikuti saya? Beberapa jam kemudian, sekelompok pria dan kuda dengan cepat bergegas menuju gerbang kota Gailuo. Saat para pembela HAM bersiap untuk mengambil tindakan, pasukan berhenti. Prajurit yang menjaga kota, dengar, jika kamu membuka pintu dan menyerah, kami jamin kamu tidak akan melukai sehelai rambut pun. Pada saat yang sama, tuanku mengatakan bahwa jika kamu membuka pintu dan menyerah, tuanku pasti akan memberimu hadiah. Berat. Tentara kami yang terdiri dari 400.000 orang sedang mengepung kota. Mengingat Anda sudah tahu bagaimana situasinya, kami tidak akan bisa bertahan lama meskipun kami terus melawan. Kami selalu menjadi satu keluarga. Han Sanqian sengaja mencoba membuat perpecahan di antara kami. Anda tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Jika tidak, jika pasukan kami yang terdiri dari 400.000 orang benar-benar ingin membunuh Anda, Anda akan dikalahkan tidak peduli seberapa bagusnya pertahanannya. Itu langsung direduksi menjadi bubuk. Pikirkanlah, apakah Anda ingin dipromosikan dan menghasilkan banyak uang, atau Anda masih menunggu kematian di kota? Setelah mengatakan hal tersebut, rombongan menjatuhkan beberapa perhiasan emas dan perak, dikatakan sebagai hadiah pertemuan, kemudian berbalik dan kembali ke kamp. Mendengus. Di depan kamp sementara di kejauhan, Han Sanqian telah melihat semuanya dengan mata surgawinya, dan tidak bisa menahan cibiran, apa? Kamu tidak bisa mengalahkanku hanya dengan satu gerakan, jadi kamu bisa bergabung. Apa yang harus kulakukan, dan apa yang kalian lakukan? Meskipun Su Yingxia tidak dapat melihat situasi spesifiknya dengan jelas, dia melihat pihak lain memiliki laki-laki dan kuda yang mendekati kota, dan setelah mendengarkan kata-kata Han Sanqian, dia secara kasar memahami apa yang terjadi. Ming Yu meniru metodemu. Su Yingxia bertanya. Han Sanqian mengangguk, tirulah satu sama lain. Dia memiliki basis tentara yang besar, jadi kurangnya keterampilannya tidak akan mempengaruhi mereka secara keseluruhan. Meniru strategi saya memang cara yang paling tidak berbahaya. Dengan kata lain, ini adalah tipikal kebijakan malas. Hindari melakukan terlalu banyak dan membuat kesalahan, dan tidak melakukan apapun adalah lebih baik. Saya yakin pasti ada beberapa orang di kota ini yang benar-benar menyerah kepada kita dan mungkin tidak mengkhianati kita. Tetapi hati orang-orang tidak dapat diprediksi, dan beberapa orang pasti ingin berhenti. Su Yingxia menyelesaikan kata-katanya, jika ada juga banyak pengkhianat di kota, ketika gerbang kota terbuka lebar, situasinya akan terbalik sepenuhnya, jika tidak, mari kita luncurkan serangan mendadak. Tidak. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, karena Ming Yu mengikutinya, dia secara alami akan mengira aku mungkin tidak sabar dan melancarkan serangan mendadak. Jika prediksiku benar, sebagian besar pasukannya sedang menembakkan senjata mereka sekarang. Kepalanya diarahkan ke kita. Meski kami mengalahkan Peigu, bukan berarti kami bisa mengalahkan mereka secara langsung. Kemenangan kami karena Ki dari tim kecil dan mematahkan pinggang mereka saat itu. Lalu apa yang harus kami lakukan? Kami percaya padamu, tapi bukan berarti orang-orang yang seharusnya jatuh ke kota percaya padamu. Jika mereka sudah lama dikepung, kemungkinan besar mereka akan dibujuk untuk menyerah. Su Yingxia berkata dengan cemas. Han Sanqian mengangguk. Hal terakhir di dunia ini yang tidak dapat diuji adalah hati manusia. Serang. Kata Han Sanqian tiba-tiba. Su Yingxia tercengang, serang. Baru saja kamu dengan jelas mengatakan bahwa Ming Yu dan yang lainnya akan mengarahkan senjatanya ke arah kita.
Begitu kita menyerang, itu akan seperti seekor domba memasuki mulut harimau. Jadi bagaimana sekarang? Han Sanqian tersenyum, saya memikirkannya, dan apa yang Anda katakan masuk akal. Dasar teori permainan adalah bahwa siapapun yang mengambil inisiatif akan mendapat keuntungan. Pembela tidak akan pernah bisa memblokir penyerang. Jika kamu ingin seseorang tidak bisa menebakmu, bukan berarti dia tidak bisa memprediksi semuanya sama sekali, tapi dia memprediksi beberapa hal tapi membuat beberapa kesalahan. Kebenaran belum tentu menipu orang, dan kebohongan belum tentu menipu orang, tapi jika perkataannya setengah benar atau salah, pasti akan menipu orang. Si Mingyu siap bermain denganku. Oke, aku akan bermain dengannya. Yingxia, kamu segera menghitung pasukan, menabuh genderang dan mengumpulkan para jenderal, dan bersiap untuk menyerang. Su Yingxia benar-benar tidak tahu apa yang ingin dilakukan Han Sanqian, tetapi melihat senyum percaya diri di wajahnya, Su Yingxia tahu bahwa Han Sanqian pasti punya trik lain. Aku akan mengaturnya sekarang. Setelah kata-kata itu keluar, Su Yingxia hendak pergi, tetapi Han Sanqian mencondongkan tubuh ke telinganya dan membisikkan beberapa kata. Su Yingxia jelas terkejut ketika mendengar ini, tapi dia merasa lega setelah beberapa saat. Dia menggaruk hidung Han Sanqian dan berkata, kamu adalah satu-satunya yang memiliki ide yang lebih cerdas. Sambil tersenyum, Su Yingxia berbalik dan turun. Setelah beberapa saat, genderang perang seluas 3.000 persegi milik Han dibunyikan dengan keras, dan sejumlah besar tentara mulai berkumpul dengan segera. Su Yingxia berdiri di depan tim, dengan anggun. Semuanya, ikuti aku untuk mengejar kemenangan. Bunuh. Jawab Wan Jun. Namun, beberapa orang sangat penasaran dengan apa yang dikenakan Su Yingxia saat ini. Itu terlalu aneh. Ayo pergi. Su Yingxia melambaikan tangannya.